Oke, selamat pagi saudara-saudara. Sekarang saya bersama seorang teman, Fra Ignacio, sedang berada di pertapaan Delle Celle, di tempat di mana Fransiskus dan teman-teman pertamanya pernah tinggal. Questo è l'eremo delle Celle, è stato fondato dallo stesso San Francesco. Ya, dibangun ketika Fransiskus masih hidup. Nel 1211. Pada tahun 1211. In una zona donata da Francesco dal Beato Guido. Diberikan oleh tempat ini diberikan oleh seorang yang kemudian menjadi Santo Beato Guido. Beato Guido kepada Santo Fransiskus. Oke. Questo è il primo convento fondato da San Francesco. Nah, ini sepertinya merupakan biara pertama, konvent pertama yang didirikan oleh Santo Fransiskus. Francesco, dopo questa prima visita, è venuto per seconda e ultima volta poco prima di morire, nel 1226. Fransiskus sering berkunjung ke sini, bahkan beberapa saat sebelum meninggal, dia terakhir mengunjungi tempat ini juga. Poi il convento era questo luogo piaceva a Francesco perché c'erano delle rocce. Tempat ini disukai Santo Fransiskus juga karena pemandangannya bagus, banyak batu-batu karang, cocok untuk Fransiskus berdoa di sini. Rocche squarciate che ricordavano a San Francesco la morte di Gesù quando è stato un terremoto. Dan ini mengingatkan juga Santo Fransiskus akan hati kudus Yesus yang terpecah. Anche ricordavano la ferita del costato di Gesù. Ya, dan mengingatkan luka-luka Yesus. Degli edifici di questo posto, soprattutto da frate Elia. Ya, ini dibangun juga diinisiatif oleh salah seorang pengikut Santo Fransiskus, namanya Saudara Elia, yang merupakan minister jenderal kedua setelah Fransiskus. Il luogo è stato visitato anche da San Bonaventura, Sant'Antonio di Padova. Tempat ini juga pernah dikunjungi Santo Bonaventura, Santo Antonius dari Padua. Sì, possiamo vedere lì la cappella di San Francesco, la cella dove lui abitava. Andiamo a vedere. Kita akan menuju ke bawah, disebut sebagai sel, di mana Fransiskus pernah tinggal. Sebuah sel maksudnya sebuah kamar-kamar yang sempit, kecil begitu. Kamera quello che più piccolo. Sì. Anche kamar in Indonesia. Ah, sì? No, olandese. Kamar. Sì. Allora andiamo, mari kita sekarang menuju ke bawah, ke tempat continua. Adesso i cappuccini hanno convertito questo posto, i frati cappuccini hanno convertito in un posto per la preghiera di tutti i frati dell'ordine che vogliono venire qui a fare esperienza eremitica. Sekarang para saudara Kapusin mengubah tempat ini, menjadikan tempat ini sebagai tempat doa dan tempat retreat untuk mereka yang ingin melakukan. Quelli che sono venuti anche l'ex ministro generale dei frati Cappuccini, Mauro Cori. Di antara mereka juga pernah berkunjung ke sini ex minister jenderal Kapusin, saudara Mauro. Ecco. Andiamo.
Lihat pemandangannya, ini ada di tebing begitu, seperti kalau mereka yang ada di Flores mungkin tahu lembah yang setelah keluar dari Tentang itu. Penting. Yang dicancar tuh maksud saya. Jadi tempat ini dibelah oleh sebuah sungai. Dan kita bisa ngelihat di sana ada batu-batu karang yang terpecah sekarang. Francesco voleva sentirsi protetto dalle piaghe di Cristo. Di mana Fransiskus kemudian ingin merasakan betapa penderitaan Tuhan Yesus. Che vuole dire essere protetti dall'amore di Dio, che ci ha manifestato soprattutto nella croce di Cristo. Sama seperti ketika dia mengalami penderitaan. Si può respirare la spiritualità di San Francesco, la spiritualità francescana. Silenzio. Di sini juga kita bisa merasakan salah satu spiritualitas Fransiskan dan Santo Fransiskus sendiri. La simplicità, kesederhanaan, silenzio, berhubungan erat dengan alam, natura sih. Selain indah juga segar. Kami di Roma itu musim panas, tapi di sini rasanya fresh sekali, tidak terlalu panas. Caldo. Sorgente. Ecco. Francesco cappuccino. Francesco, veramente lui era cappuccino conventuale o... Ini salah satu patung Santo Fransiskus yang menyambut kita di gerbang masuk menuju sel. Mereka membangun ini, menempatkan ini pada sekitar tahun 2017. Uno dei ponti. Le rocce. Lihat ini tadinya bekas sungai-sungai begitu atau air terjun yang bisa, tapi sekarang sudah kering, tidak ada lagi airnya. Andiamo alla cappella e poi alla cella di San Francesco. Sì. Cominciamo dalla cappella. Ini adalah bekas sel dari Santo Fransiskus. Di sana yang dapat dilakukan hanya berdoa dan beristirahat, karena kamar atau selnya ini amat kecil.